never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna play first, I'll show you. Bisa merusak. Masih ada gangguan. Tendangan berikutnya. Peluang lagi bagi Kadek Arif. Tidak perlu lama. Indonesia dikandang mereka. Diangkat ke kakak Sudiato. Dari Arhan. Arah berbahaya. Keono tidak. Gawang dan cetak gol ketiga di laga ini. Skor counter 8 lawan 4 lawan negeri. Sangat baik. Muhammad Ferrari. Tanpa drama. Di momen yang tepat. Ferrari hadir sebagai pahlawan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi sepak bola, khususnya timnas Indonesia. Laga antara Indonesia dan Vietnam sudah berakhir dengan skor 1-0. Kita harus akui Vietnam tampil maksimal di depan publiknya sendiri dengan dukungan penuh. Supporter tentunya membuat semangat mereka terbakar di dalam stadion dan akhirnya bisa mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0. Ini adalah kali pertamanya bagi timnas Indonesia mendapatkan kekalahan di Mitsubishi Asian Cup 2024 ini. Pemain kita sendiri, timnas Indonesia turun dengan skuad muda, ya wajarlah seandainya mereka kalah. Tentunya kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh para pemain-pemain muda kita, karena di klubnya sendiri para pemain muda kita pun jarang mendapatkan menit bermain. Lalu kepala pelatih kita Coach Sintayong mengajak mereka bergabung dan menjalani training center di Bali untuk melakukan persiapan menuju Asian Cup 2024 ini. Vietnam sendiri memang sangat diunggulkan di Asian Cup kali ini. Dia turun dengan pemain seniornya, bahkan pemain-pemain senior Vietnam ini pemain yang cukup mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Tetapi walaupun kalah, kita sangat berbangga dengan timnas muda Indonesia ini bisa hanya kalah 1-0 melawan tim senior Vietnam. Sesuatu yang patut kita banggakan. Indonesia mempunyai pemain-pemain muda yang tangguh. Bahkan untuk mencetak 1 gol, Vietnam harus melakukan serangan hingga 77 menit dan akhirnya berbuah gol dari bola rebound yang menghantam tiang mistar gawang dari penjaga gawang Indonesia, lalu bisa dimanfaatkan untuk di-shooting kembali oleh pemain Vietnam dan akhirnya membuahkan 1 gol untuk kemenangan Vietnam. Jadi posisi Indonesia yang semula menjadi juara sementara grup, jadi di posisi Indonesia yang tadinya menjadi pemuncak klasemen grup B akhirnya bisa digusur oleh Vietnam dengan torehan 2 kemenangan yaitu 6 poin, sedangkan Indonesia hanya 4 poin dengan 1 kemenangan dan 1 kali seri. Publik Vietnam pun tidak semua merasakan kemenangan ini dengan sukacita, karena mereka tahu yang dihadapi oleh timnas seniornya adalah bocil usia U22. Mereka juga banyak yang mengangkat topi untuk timnas Indonesia, hanya kalah 1-0 ketika melawan tim senior Vietnam ini. Tidak masalah, Indonesia kalah, it's okay, walaupun itu sebenarnya kita bisa menciptakan banyak peluang untuk menjadikan gol. Akan tetapi pemain-pemain kita seperti Victor Detan dan Rafael Struijk sudah berusaha tetapi tidak bisa menghasilkan 1 gol pun ketika bertandang di Fitri Stadium. Ya memang hanya Indonesia di Asian Cup ini yang menurunkan pemain-pemain mudanya, karena mungkin kita beranggapan Asian Cup kali ini bukanlah prioritas, karena saat ini timnas senior kita sedang dalam
kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu nanti di tahun depan anak-anak ini, Garuda Muda ini bakal menjalani lagi pertandingan yang lebih seru tentunya, yaitu SEA Games dan Piala Asia U23. Pastinya bermain di Asian Cup ini adalah untuk menambah mental dia, untuk menambah caps bermain bersama timnas. Karena pemain-pemain muda ini tidak semuanya turut bergabung dengan timnas senior kita, hanya beberapa pemain saja yang beberapa kali sudah bergabung dengan timnas senior kita di ajang-ajang internasional. Ya, pastinya banyak kekurangan di sana sini di tim muda ini, tetapi ya wajarlah, memang banyak terjadi kesalahan-kesalahan seperti kurang akuratnya passing serta kesalahan-kesalahan individu tiap-tiap personal di timnas Indonesia. Bahkan waktu melawan Laos di kandang sendiri di Manahan Solo, Marcelino Ferdinand harus terkena kartu merah karena permainannya yang cukup keras dalam mengambil bola dan menjatuhkan pemain lawan. Pastinya kekurangan-kekurangan ini bakal diperbaiki oleh timnas melalui kepala pelatih kita Sintayong. Pastinya dievaluasi lagi agar diperbaiki untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Karena menurut saya pribadi tim ini sangat mempunyai potensi untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Melawan timnas Laos, permainan Indonesia kurang ciamik, memang banyak sekali blunder dan kesalahan, tetapi melihat permainan timnas muda kita melawan Vietnam, kita patut apresiasi dan kita patut acungi jempol. Bermain dengan tim kuat, mereka bisa solid, menjaga pertahanan kita luar biasa. Setiap kali pemain Vietnam mendapatkan bola, belum sempat melakukan gerakan atau penyerangan, langsung ditutup oleh pemain-pemain kita. Bahkan tidak hanya satu pemain yang menutup, ada 2 atau 3 pemain yang langsung menutup pergerakan dari pemain Vietnam. Ini yang sangat menyulitkan bagi pemain Vietnam untuk mencetak gol. Memang di babak pertama kita terlihat sangat kokoh dalam pertahanan. Sepertinya 5-3-2 dipasang oleh kepala pelatih kita Sintayong untuk meredam serangan-serangan Vietnam. Memang sepertinya di babak pertama pemain kita itu parkir bus. Dia hanya menghadang setiap serangan dan gempuran para pemain-pemain Nguyen ini. Ada beberapa kali kesempatan counter attack di babak kedua, tetapi kurang bisa dimaksimalkan oleh Ronaldo Kuateh dan teman-teman. Ya, menurut saya wajar-wajar saja setiap pemain melakukan kesalahan, apalagi pemain-pemain kita masih muda. Bukan hanya timnas Indonesia, pemain-pemain Vietnam yang senior pun beberapa kali melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Itu sangat wajar. Dalam sepak bola memang begitu banyak kejutan. Di prediksi awal banyak pengamat yang mengatakan timnas Indonesia bakal kalah telak melawan Vietnam, apalagi di hadapan publiknya sendiri bakal mendapat dukungan penuh oleh para supporter-supporter yang militan dari Vietnam. Tetapi 2 kali 45 menit sudah tersaji dan akhirnya Garuda Muda walaupun kalah kita tetap berbangga hati. Kita hanya kalah 1-0, itu pun melalui perjuangan yang luar biasa. Dan Vietnam sendiri membutuhkan 77 menit untuk bisa membobol gawang timnas Indonesia. Tetap semangat tentunya buat para punggawa timnas Indonesia. Kita respect untuk Garuda Muda, tetaplah terus berjuang. Karena nanti mungkin saat ini para pemain kita sedang berkemas untuk terbang ke tanah air, untuk fokus latihan, untuk menghadapi matchday keempat melawan Filipina di Stadion Manahan Solo. Pastinya kita inginkan adalah Indonesia bisa meraih 3 poin penuh melawan Filipina nanti. Karena bisa dipastikan Vietnam sudah bakal lolos menjadi juara grup dan kita minimal bisa menjadi runner up agar bisa ikut ke semifinal. Jika Indonesia menjadi runner up akan bertemu dengan juara grup A. Untuk grup A sendiri mungkin Thailand yang difavoritkan untuk menjadi juara grup karena kabar terbaru
Thailand menang 1-0 atas Malaysia. Satu-satunya gol dari Thailand bahkan didapatkan dari blunder penjaga gawang Malaysia. Bahkan supporter timnas Malaysia membuat ulah di Thailand. Mereka mungkin kurang puas dengan performa timnya atas kekalahan yang dialaminya 1-0 saat menghadapi tuan rumah Thailand. Mungkin bagi fans Harimau Malaya garis keras ini kekalahan yang sangat menyakitkan, tetapi itulah sepak bola. Itulah 2 kali 45 menit hasil akhir dari sebuah pertandingan. Indonesia sendiri walaupun kalah dengan Vietnam, kita justru malah berterima kasih karena mendapatkan tim tangguh untuk melakukan uji coba. Sepertinya pemain-pemain muda ini puas dengan hasil kekalahan 1-0. Dan ini pastinya bakal dievaluasi oleh kepala pelatih kita, Coach Sintayong. Nanti akan diperbaiki lagi untuk menghadapi matchday keempat Asian Cup 2024 ini di laga kandang kita di Manahan, Solo. Kita berharap timnas Indonesia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya, karena memang dalam sepak bola kesalahan-kesalahan itu adalah sangat wajar, dan bahkan hanya tim yang bisa mengurangi kesalahan-kesalahannya lah yang bisa menjadi pemenang. Karena dalam sepak bola itu adalah kerja tim, bukan seperti main catur ataupun single badminton. Ini adalah permainan tim, semua lini harus bisa berkontribusi dengan baik untuk menghasilkan sebuah gol demi kemenangan. Semoga sedikit informasi dari saya bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa nanti tanggal 21 Desember untuk menyaksikan timnas Indonesia di Manahan, Solo. Bagi teman-teman yang tidak mendapatkan tiket, bisa nonton lewat layar raksasa ataupun nobar-nobar di layar televisi tentunya, karena laga ini disiarkan langsung oleh TV nasional kesayangan kita pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Itulah teman-teman informasi sepak bola dari timnas Indonesia dari saya untuk rekan-rekan semua, dan mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Tetap dukung timnas Indonesia tanpa kenal lelah agar timnas Indonesia kesayangan kita ini bisa terus berkiprah di event-event internasional dan bahkan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Saya Arsyil Siddiq, Papan Skor mengabarkan.